Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karamawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan Ibu Reni Setianingsih. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Ketanda, dan kami juga didampingi oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Hafid Taftazani. Terima kasih Pak sudah hadir. Okay. Selamat siang nih Pak Hafid dan Bu Reni. Bagaimana kabarnya nih Pak Hafid dan Bu Reni? Pak Hafid gimana kabarnya? Sehat. Sampai sini ya Pak. Sampai atas. Bu Reni juga sehat nih Bu Reni? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu rangkaian terakhir dari kegiatan supervisi akademik yang telah kita laksanakan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengadakan percakapan pasca observasi. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Reni yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah Bu Reni laksanakan kemarin, Bu Reni. Okay. Nah, kenapa percakapan pasca observasi itu dilaksanakan? Tentu saja bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan dalam hal ini khususnya pada pembelajaran yang telah Bu Reni laksanakan, Bu Reni. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya pada kegiatan observasi kemarin, Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Reni. Boleh Bu Reni? Boleh sekali nih Bu Reni. Dipersilakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, gimana nih perasaan Bu Reni setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sudah plong, sudah lega. Terus juga pertamanya itu deg-degan, takutnya itu tidak pas sesuai dengan apa yang ada di modul aja. Terus juga mungkin pembelajaran saya kurang pas dilihat tidak sesuai dengan RPP mungkin Ibu nggih. Ya. Sudah plong, sudah lega karena mungkin kepikiran ya Bu dari kemarin mau diobservasi, kepikiran gitu. Nah, kalau sudah dilaksanakan berarti kan sudah luntur bebannya. Sudah luntur bebannya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, bagaimana perasaannya Bu Reni? Kan biasanya Bu Reni di kelas itu mengajar hanya ada Bu Reni dengan muridnya Bu Reni gitu nggih. Nah, waktu kemarin ada supervisor di kelas itu, rasanya sama atau beda nih Bu? Rasanya beda. Berbeda. Bedanya di mana nih? Bedanya agak sedikit deg-degan, terus juga takut juga. Takut memang menakutkan ya. Takutnya gimana ya? Kan kalau sama murid udah biasa ya. Ini dilihat sama sama Bu Eka sebagai supervisor. Tapi sebelum memulai pembelajaran, saya juga sudah mempersiapkan dengan cara menyiapkan apa yang nanti akan saya ajarkan, seperti strategi pembelajaran, terus juga media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi dipersiapkan dulu nih Bu. Jadi mungkin pertama deg-degan ya karena memang ada yang lain di kelas gitu, wajar nih Bu. Tapi tidak kelihatan deg-degan loh kemarin. Udah bagus pengajarannya. Kemudian untuk gini Bu Reni, bisa Bu Reni ceritakan sedikit aja tentang atau merefleksikan pembelajaran yang telah Bu Reni laksanakan kemarin. Pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin, alhamdulillah berjalan lancar, walaupun ada sedikit yang mungkin kurang. Lancarnya siswa sudah aktif saat kegiatan berkelompok. Anak sudah bisa berkomunikasi antara satu yang lain, terus juga mengutarakan isi pendapatnya. Terus juga anak juga mau maju ke depan. Ya, itu refleksi dari Bu Reni ya, sudah berjalan lancar meskipun di tengah-tengah ada kendala sedikit, tapi tetap berjalan lancar dan Bu Reni dapat mengatasi kendala tersebut. Kemudian siswa juga aktif, dan benar sekali ketika saya supervisi kemarin, siswa sudah aktif dan dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan sejawatnya, Bu. Kemudian untuk model pembelajarannya, proses pembelajarannya seperti model dan strategi pembelajaran itu bagaimana? Apakah sudah dilaksanakan semua Bu, yang kemarin sudah direncanakan? Alhamdulillah sudah, tapi ada yang belum. Juga saya kelupaan. Untuk kemarin kan saya
ingin menampilkan sebuah video. Ah, iya. Kebetulan saat videonya ditampilkan itu tidak terlihat videonya, hanya terdengar suaranya saja. Terus juga pas di akhir pembelajaran saya itu lupa untuk merefleksikan kepada murid di akhir pembelajaran. Terus juga kemarin saya lupa tentang evaluasi ketika sudah selesai dilaksanakan itu saya hanya memetakan siswa untuk mengumpulkan saja. Itu juga kendala waktu sih Bu. Itu kendala-kendalanya Ibu, hambatan-hambatan ketika dilaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin itu salah satunya penampilan video, lupa merefleksikan tapi sudah berjalan cukup baik sih Bu Reni, bagus. Nah, untuk area pengembangan sendiri yang kemarin Bu Reni rencanakan ada 2 hal yang Bu Reni, yaitu apa ya Bu Reni? Tentang keaktifan siswa dan kolaborasi siswa. Nah, kira-kira kemarin itu apakah sudah tercapai nih Bu? Alhamdulillah sudah tercapai. Jadi setiap anak atau setiap kelompok itu sudah berusaha dan juga sudah menampilkan menampilkan hasil hasil kerjasamanya kerja kelompok. Jadi tidak ada satu siswa yang mengerjakan sendiri. Jadi semuanya bisa kolaborasi dan untuk keaktifan juga terlihat. Juga terlihat aktif dalam kegiatan kelompok, juga aktif dalam pembelajaran Oke, tadi untuk hambatan. Nah, karena tadi ada beberapa hambatan nih, kira-kira solusi yang Bu Reni rencanakan ini apa nih untuk mengurangi hambatan atau untuk hambatan tersebut biar tidak terjadi lagi? Untuk hambatannya saya lebih mempersiapkan diri lagi, terus juga mempersiapkan kayak seperti media pembelajaran juga lebih disiapkan lagi agar tidak seperti kemarin. Jadi solusinya lebih mempersiapkan lagi, misalkan video pembelajaran yang tidak bisa diputar nanti dicek dulu Bu. Dicek dulu. Nah, kemudian nih kira-kira kapan nih Bu Reni akan memperbaiki hambatan-hambatan yang telah terjadi kemarin Bu? Segera mungkin Bu. Segera mungkin ya. Nanti misalkan masuk kelas Bu Reni akan lebih mempersiapkan lagi. Oke. Nah, untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas nih Bu Reni, kan kita sebagai manusia atau sebagai guru pasti untuk hasilnya pasti ingin lebih meningkat dan meningkat terus nih Bu. Nah, untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas ini kira-kira rencana apa yang Bu Reni rencanakan atau yang ingin Bu Reni laksanakan? Yang ingin saya rencanakan itu mengikuti kegiatan KKG, juga mengikuti komunitas belajar dan juga webinar-webinar. Oh iya, mengikuti kegiatan KKG, kombel di sekolah kita Bu. Kita sering berbagi praktik baik dengan terutama Bu Kepala juga. Terus kemudian seminar-seminar untuk meningkatkan kompetensi tentunya. Dan harapan yang paling utama adalah hasil belajar dari siswa meningkat dan kompetensi kita juga akan lebih meningkat. Terima kasih Bu Reni. Nah, baiklah Bu Reni, tadi Bu Reni sudah menyampaikan refleksi Bu Reni dengan panjang kali lebar tentang pembelajaran yang telah Bu Reni laksanakan dan rencana-rencana aksi yang akan Bu Reni laksanakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan mengikuti KKG, seminar, kemudian aktif dalam kombel Bu. Dan untuk sekarang mohon izin saya untuk menyampaikan hasil catatan saya selama kegiatan observasi kemarin yang dilaksanakan Bu Reni. Boleh Bu? Oke. Baik, saya sedikit catatan yang saya tuliskan ketika observasi kemarin. Baik Bu Reni, dalam catatan saya nih Bu Reni, pembelajaran yang telah Bu Reni laksanakan itu sudah sangat baik dan persiapan juga sudah matang, dari alat peraga, media ataupun strategi. Nah, untuk kegiatan pembuka untuk tujuan pembelajaran juga sudah dilaksanakan Ibu. Bu Reni sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik, yaitu Bu Reni menyampaikan secara lisan, juga di layar juga ada tulisan Ibu. Jadi anak bisa membaca bareng Kemudian untuk metode pembelajaran yang digunakan kemarin Bu Reni menggunakan Jigsaw Learning, kemudian ada Mix and Match
dan satu lagi pembelajaran berdiferensiasi nggih. Nah, menurut saya untuk teacher learning sudah terlihat dalam pembentukan kelompok, tapi masih kurang maksimal nggih Bu nggih. Kemudian terkait pada pengajaran RKPD, kemudian untuk mix and match sudah bagus, anak-anak sudah aktif maju ke depan, kemudian menjodohkan dan sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk dari keterampilan membuka pembelajaran, terus melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan penutup, itu sudah makanan sehari-hari Ibu Reni. Bu Reni sudah sangat baik dalam melaksanakannya, dari mulai salam, terus menyapa siswa, kemudian ada mengabsen siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk proses pembelajaran sendiri juga menurut saya sudah baik, hanya saja pada waktu diferensiasi konten gitu nggih, ketika Bu Reni seperti tadi sama dengan catatan saya, Bu Reni ketika ada hambatan itu kendala sama seperti catatan saya juga ada di sini, ketika Bu Reni menyetel sebuah video dan ternyata yang terdengar hanya audionya saja. Mungkin untuk kedepannya dengan dicek dulu apakah sudah bisa tampil di layar apa belum, mungkin gitu nggih Bu nggih. Kemudian untuk area pengembangan juga sudah terlihat Bu, untuk kolaborasi dan keaktifan siswa. Kolaborasi di situ saya lihat anak-anak sudah mampu bekerja kelompok, tidak bekerja sendiri di sini dan tidak saling egois. Jadi mereka benar-benar berkelompok. Dan saya tertarik kemarin pada tugas LKPD yang diberikan Bu Reni, yaitu pembelajaran berdiferensiasi nggih. Bu Reni itu memberikan tugas yang berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok lain. Yang kelompok pertama itu memberikan tugas membuat lagu nih, membuat lagu. Yang kedua membuat kaligrafi, yang ketiga membuat rangkuman. Nah, ketika anak saya memperhatikan dan mengamati untuk siswanya di kelompok satu itu membuat lagu, mereka sangat antusias Bu. Dan ketika diberikan tugas, mereka langsung mencari lagunya dan mereka dapat mengarang lagunya itu tentang materi yang dilaksanakan, dan anak-anak antusias sekali. Nah, itu sangat baik Ibu. Kemudian meskipun tadi ada kendala, tapi juga Bu Reni dengan sigap mengatasi kendala tersebut dan jadinya tidak berlarut-larut Ibu untuk kendala tersebut. Dan yang terakhir mungkin kegiatan penutup, di situ ada menyimpulkan pembelajaran bersama siswa, juga menurut saya sudah nampak dan sudah sangat bagus. Kemudian ada refleksi nih tadi, sama juga dengan catatan saya di sini Bu, untuk refleksi juga Bu Reni tidak menanyakan, tidak merefleksikan bersama nggih siswa nggih. Mungkin karena waktu nih Bu nggih, karena waktunya terburu-buru nggih. Karena waktunya udah jamnya istirahat tapi belum itu selesai nggih, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk kegiatan evaluasi juga hampir sama dengan yang direfleksikan Bu Reni, yaitu ketika mengerjakan soal tapi langsung dikumpulkan. Jadi tidak dikoreksi bareng-bareng Ibu nggih. Nggih. Nah, tapi untuk keseluruhan pembelajaran yang telah Bu Reni laksanakan sudah sangat luar biasa nggih Bu. Dan nggih, sudah sangat luar biasa, dan tujuan arah pengembangan sudah tercapai dengan baik. Oke, mungkin hanya itu Bu Reni yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran yang Bu Reni laksanakan akan semakin meningkat, akan semakin baik lagi, dan tentu saja hasilnya kita kepada murid nih Bu, kita mencari hasil yang terbaik untuk murid-murid kita. Terima kasih nih Bu Reni atas waktunya nggih. Monggo Bapak Kafid untuk memberikan umpan balik. Silakan. Terima kasih atas proses perjalanan yang menarik kaitannya dengan ulasan baik dari refleksi maupun dari umpan balik yang diberikan oleh panjenengan terhadap pembelajaran panjenengan sendiri, yang refleksi kemudian diberikan umpan balik atas beberapa catatan ketika ada di dalam kelas panjenengan. Nah, ini sebagai bagian dari kegiatan refleksi pembelajaran. Nanti kegiatan ini ditanggapi sebagaimana rencana panjenengan dalam rencana tindak lanjut yang tadi untuk mengembangkan dirinya. Jadi mengembangkan dirinya akan mengikuti kegiatan
KKG, aku dalam kompel maupun mengikuti seminar sebagai harapan nanti bisa menghasilkan pembelajaran yang hasil kerjanya meningkatkan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Bu Reni Bu Reni. yang telah bersedia membersamai Ibu Eka, dan kebetulan Bu Eka itu kita sama-sama belajar dari satu tim seperti itu. Jadi saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Namun hanya saya berikan terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hafid atas umpan baliknya, dan terima kasih Bu Reni atas waktunya. Baiklah, demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.